Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmala Nur dengan NIM B21 06023, Prodi S1 Kebidanan, mahasiswi Universitas Megabuana Palopo. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Susianti, SST, MCAP, dengan mata kuliah Psikologi dalam Praktik Kebidanan. Selamat menyaksikan video dari saya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan normal emosi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kehamilan. Nah, menurut WHO, pregnancy atau kehamilan adalah proses 9 bulan atau lebih di mana seorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Nah, kehamilan merupakan sesuatu yang wajar yang terjadi pada wanita yang produktif. Selama masa kehamilan, terjadi perubahan pada ibu, baik fisik maupun psikis. Nah, selanjutnya perubahan normal emosi selama kehamilan. Seorang ibu setelah mengetahui dirinya hamil, maka responnya berbeda-beda. Sikap ambivalen sering dialami pada ibu hamil, artinya kadang-kadang ibu merasa senang dan bahagia karena segera akan menjadi ibu dan orang tua. Tetapi tidak sedikit juga ibu hamil merasa sedih dan bahkan kecewa setelah mengetahui dirinya hamil. Adapun perubahan normal emosi selama kehamilan di trimester pertama yaitu yang pertama, bumil mengalami kondisi psikis campur aduk antara cemas, bahagia, dan ragu dengan kehamilannya. Yang kedua, bumil mengalami fluktuasi emosi, resikonya akan muncul pertengkaran atau rasa tidak nyaman. Yang ketiga, bumil mengalami morning sickness. Selanjutnya, perubahan normal emosi selama kehamilan di trimester kedua. Pertama, bumil mulai lebih tenang dan bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kehamilannya. Yang kedua, bentuk tubuh mulai berubah untuk ibu yang fokus pada penampilannya. Kondisi ini bisa mempengaruhi psikis dan emosinya. Yang ketiga, bumil akan mulai melihat dan meniru peran ibu karena kebutuhan akan figur ibu semakin kuat. Yang keempat, bumil akan semakin bergantung kepada pasangannya. Selanjutnya, perubahan normal emosi selama kehamilan di trimester ketiga. Nah, yang pertama itu, kehamilan semakin membesar, begitupun dengan stres pada ibu hamil. Seringkali kondisi ini membuat bumil bermasalah dengan posisi tidur yang kurang nyaman, sehingga bumil mudah terserang lelah. Yang kedua, emosi bumil juga kembali fluktuatif. Kali ini bumil lebih membayangkan risiko kehamilan dan proses persalinan. Rasa takut mulai muncul, bukan hanya ketakutan atau risiko kondisi bayi, namun juga keselamatan bumil untuk melewati proses persalinan. Nah, selanjutnya itu perubahan normal emosi selama persalinan. Pada seorang ibu yang akan menghadapi persalinan, kondisi ini seringkali menimbulkan perasaan tegang, panik, takut, stres, dan khawatir dalam menghadapi kelahiran bayi. Beberapa determinan terjadi kecemasan pada ibu bersalin antara lain, pertama, cemas sebagai akibat dari nyeri persalinan, kedua, keadaan fisik ibu, ketiga, ketakutan, empat, kurangnya pengetahuan tentang proses persalinan, lima, dukungan dari lingkungan sosial, keenam, hiperaktif. Adapun perubahan normal emosi selama masa nifas yaitu perubahan psikologi masa nifas meliputi yang pertama, take-in. Fase ini merupakan periode ketergantungan yang berlangsung dari hari ke-1 sampai ke-2 setelah melahirkan. Pada saat itu, fokus perhatian ibu terutama pada dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada take-in hall, yaitu meniru dan role play. Periode ini berlangsung pada hari ke-2 sampai hari ke-4 postpartum. Itulah tadi video penjelasan dari saya mengenai materi perubahan normal emosi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.